Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul di mana film kali ini menceritakan seorang wanita yang suka bercocok tanam dengan pria yang baru saja ia temui. Tanpa lama-lama, langsung saja mari kita tonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Jane yang saat itu sedang bersiap-siap untuk pergi ke Inggris guna mengikuti acara summer camp. Pembantunya terus memanggil-manggil Jane dan menyuruhnya untuk berhenti bermain sabun agar dia tidak telat pergi ke bandara dan tidak terkena macet. Di saat bersamaan, orang tua Jane memanggil seorang biksu untuk mengecek feng shui di rumah mereka. Dikarenakan setiap bermain mahjong, ibundanya selalu kalah belakangan ini. Tak berselang lama, Jane pun keluar dari kamar mandi dengan posisi gunung kembarnya yang gundal gandul. Tentunya biksu itu menjadi bersemangat dan ayah Jane berusaha menutupi mata murid biksu tersebut karena masih bocah ingusan. Selesai berdandan, Jane pun berpamitan dengan ayahnya dan kemudian ia diberikan uang jajan yang sangat banyak dengan syarat ia tidak memberitahukan kepada ibundanya agar tak dikira terlalu memanjakannya. Di satu sisi, ibundanya pun demikian dengan memberikan Jane sekepok uang dengan syarat tidak mengadu kepada ayahnya. Jane sendiri merupakan anak tunggal yang selalu diberikan kasih sayang berlebihan oleh orang tuanya dengan berupa uang maupun harta benda lainnya. Ketika diantar sopir pribadi mereka dalam perjalanan, Jane menelpon pacarnya untuk mengantar keberangkatannya di bandara. Namun pacarnya beralasan jika ia masih sibuk bekerja dan berpesan kepada Jane untuk mengabarinya nanti saja jika sudah berada di luar negeri. Sesampainya di bandara, Jane melihat temannya yang sedang berpamitan dan tak rela berpisah dengan sang kekasih. Jane yang mendengar hal itu langsung mengubah nama tiket miliknya dan membiarkan mereka berdua yang menikmati liburan di Inggris. Sebagai ucapan terima kasih, kekasih temannya itu lantas meminjamkan Jane mobilnya selama mereka berada di luar negeri. Lalu saat Jane akan mengambil mobil itu di parkiran, ia tak sengaja melihat seorang pria yang sedang mengantar kepergian istrinya. Sesudah istrinya pergi, pria itu justru menggoda Jane dan mengajaknya untuk minum-minum di rumahnya. Halo. Awalnya Jane menolak, namun saat ia melihat si istri kembali, Jane langsung berubah pikiran dan menerima ajakan tersebut. Jane melakukan hal itu untuk memberi pelajaran kepada si pria hidung belang agar ia bertobat dan tak mempermainkan hati seorang wanita. Setiba di rumah pria itu, Jane langsung menunjukkan kebiasaannya, yaitu tidak menggunakan pakaian yang tentunya membuat pria itu menjadi panas dingin. Si pria tidak sadar jika istrinya dalam perjalanan pulang ke rumah. Lalu di sana Jane menjelaskan jika istrinya sudah melihat mereka di parkiran sebelumnya dan sebentar lagi akan tiba di sana. Mendengar hal tersebut, si pria langsung panik dan menyembunyikan Jane ke dalam rumah. Ketika istrinya datang dengan marah-marah, suaminya langsung mengatakan jika yang ia lihat tadi adalah merupakan wanita buta dan hendak menodongnya. Tak berselang lama, Jane malah keluar tanpa memakai baju dan langsung menyapa istri pria tersebut, yang tentunya membuat pertengkaran pasutri itu tak dapat dihindarkan. Jane kemudian memanggil taksi, namun si sopir terlalu fokus melihat nasi tumpeng miliknya yang membuat sang sopir oleng dan menabrak tembok. Sesudah itu, Jane pergi ke rumah pacarnya, namun di sana terlihat sangat sepi. Ia kemudian menemukan pakaian wanita dan melihat pacarnya yang bersembunyi di dalam lemari dengan selingkuhannya. Dalam keadaan bersedih dan kesal, Jane pun pergi ke puncak bukit untuk menenangkan diri sembari mencurahkan isi hatinya mengenai apa itu cinta sejati, menggunakan alat perekam. Lalu di keesokan harinya, Jane melanjutkan perjalanannya yang tanpa tujuan itu dan meminta tumpangan kepada orang yang melintas. Jane berpura-pura menjadi turis kesasar yang membuat dua pria itu dengan bebas berbahasa lokal dan berencana untuk memperkaosnya nanti. Mendengar hal itu, Jane langsung berjaga-jaga untuk menghadapi dua pria tersebut. Dan setiba di lahan kosong, mereka langsung melancarkan aksinya. Dan beruntungnya Jane telah siaga dengan menyemprot wajah serta menyemes dua orang tersebut.
dan langsung kabur dengan mencuri mobil mereka. Di tengah perjalanan, Jane berhenti sejenak untuk mengganti pakaiannya. Tak disangka ada sepasang kekasih yang melihat dan membuat sang pria terkena serangan jantung seketika. Jane kemudian melanjutkan perjalanan dan meninggalkan mobil tersebut sembarangan, sehingga mobil itu pun ditilang dan diangkut oleh pihak kepolisian. Pria si pemilik mobil pun datang dan mohon kepada Pak Polisi agar tidak mengangkut mobilnya. Namun polisi itu tidak peduli dan tetap menilangnya. Singkat cerita, Jane pun memilih untuk menginap di hotel sejenak sembari rekaman isi hatinya kembali. Namun di saat bersamaan ia mendengar suara pemersatu bangsa di kamar sebelah. Jane pun kemudian menonton aksi mereka sembari memakan cemilan dan ia pun lupa mematikan alat perekamnya. Setelah selesai ritual, pasangan yang bernama Kwan dan Susan pun baru menyadari jika ada orang yang sedari tadi menonton aksi cangkul-mencangkul mereka. Bukannya marah, mereka malah menjadi sahabat dan setiap temannya cangkul-mencangkul, Jane selalu menjadi penonton dan merasa kesepian. Di keesokan harinya, Jane berjalan-jalan sendiri di tepi pantai dan bertemu dengan seorang penulis yang bernama David. David curhat jika ia sedang kesulitan mencari inspirasi tentang wanita dalam karya tulis terbarunya. Sehingga ia memilih menggambar di tepi laut untuk mencari suasana baru. Jane kemudian meminta David untuk membuat sketsa wajahnya, dan setelah gambar itu selesai, David pamit untuk pulang. Jane pun meminta ikut dengan maksud ingin memberi David inspirasi mengenai seluk-beluk seorang wanita agar ia bisa menyelesaikan karya tulisnya. Sesampai di rumahnya David, Jane justru ketiduran dan untungnya David anak yang baik dan tidak macam-macam pada saat itu. Setelah Jane terbangun, mereka pun makan malam bersama serta menonton acara flora dan fauna. Karena jenuh, mereka pun bermain game yang dimana David di sana bertanya kepada Jane kapan pertama kali ia cangkul-mencangkul. Jane menjawab dengan jujur jika hal itu ia lakukan perdana pada saat ia masih usia 16 tahun. Kemudian Jane bertanya balik kepada David, apakah ia senang jika di karaoke. David pun menjawab jika ia sangat menyukai hal tersebut. Dan sesudah itu, mereka pun cangkul-mencangkul bersama. Semenjak itu, hubungan mereka pun menjadi lebih dekat dan berkat bantuan dari Jane, kini David mendapat inspirasi dalam membuat karya tulis terbarunya. Pada suatu hari, mereka berjalan-jalan ke pasar dan Jane melihat kacamata yang sangat lucu. Si penjual kacamata itu sangat terpukau dengan kecantikan Jane dan mencoba mendekati dengan iming-iming baju serta kacamata gratis. David yang melihat hal tersebut merasa sangat cemburu, apalagi saat itu ia mendengar jika Jane diundang si pedagang untuk ikut party di sebuah klub malam. Sesampainya di rumah David, tak sengaja mendengar rekaman diary Jane yang berisi suara pemersatu bangsa antara Puan dan juga Susan. Bukannya jujur, Jane justru memanas-manasi si David yang membuatnya menjadi kian cemburu. Melihat tingkah David seperti itu, Jane pun memutuskan untuk menerima ajakan si penjual sebelumnya untuk pergi ke klub malam dengan menggunakan dress gratis tersebut. David pun memutuskan untuk ke sana, namun Jane terlihat lebih asik mengobrol dan menari bersama dengan si pedagang itu. Ternyata di situ si dua pria yang dulu hendak memperkaos Jane kebetulan ada di sana, serta mereka sudah pernah mencangkulnya. Mendengar hal itu, David memanas dan kembali mencari Jane. Namun ia malah melihat Jane berduaan dengan si penjual kacamata. Padahal yang sebenarnya Jane menolak ajakan dari si penjual kacamata untuk menjaga perasaan si David dan pergi meninggalkan si pedagang tersebut. Saat Jane sedang galau, pedagang tak putus asa ini kembali mengajak Jane untuk cangkul-mencangkul. Namun Jane tidak menikmatinya dikarenakan pusaka milik si pedagang keburu pilek sebelum bertempur. David bertanya apa Jane dapat cangkul-mencangkul dengan si pedagang kacamata. Jane pun jujur menjawab hal tersebut yang membuat David semakin marah. Namun Jane berkata jika saat begituan ia tak memakai perasaan, sehingga membuat Jane kembali pergi dari rumah tersebut. Jane pun pergi ke tepi pantai dan mencurahkan isi hatinya pada alat perekam. Dan di sana ia pun curhat perihal masalah hidupnya. Mendengar hal tersebut, Jane langsung bergegas kembali ke rumahnya si David.
untuk memperjuangkan cinta sejatinya. Sampainya di rumah David, Jane dibukakan pintu oleh saudaranya si David. Saat Jane mencari David di kamarnya, ternyata ia sedang kerja kelompok dengan orang lain. Namun ketika Jane melihat sketsa wajahnya masih terpampang dengan baik, ia pun merasa sangat bahagia dan Jane pun membiarkan mereka melanjutkan kerja kelompoknya. Jane pun pergi ke dapur untuk membantu saudara David memasak sembari menginterogasi hubungan David dengan si wanita tersebut. Ternyata selama Jane pergi, David merasa kesepian dan sangat merindukannya. Setelah mengetahui semuanya, kini mereka melupakan yang sudah berlalu, serta berbaikan dan memutuskan untuk hidup bersama. Dan film ini pun selesai. Oke teman rehat, cukup sekian alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.